Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang formulasi dan teknologi sediaan solid, pembuatan pengembangan produk solida, sediaan tablet bukal nitrogliserin. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompoknya. Yang pertama ada Febrianto Martua, yang kedua ada saya sendiri Ismi Mulyana Sari, yang ketiga ada Huswatun Hasanah, dan yang keempat ada Wisela Aji Meiliana. Pada pembahasan pertama yaitu alasan pemilihan sediaan. Pada permukaan pH pada tablet itu adalah 6,48 sampai 6,75 yang jatuh dalam kisaran pH Salivari, dan semua tablet campuran C yang berisi natrium alginat sebagai polimer sekunder menunjukkan waktu kediaman ex vivo dari 10 sampai 12,30 jam, menunjukkan kemampuan perekat yang baik untuk lempeng. Tablet ini menunjukkan pembekakan yang baik hingga 8 jam, mempertahankan integritas polimer. Selanjutnya yaitu pertimbangan pemilihan bahan aktif. Nitrogliserin adalah vasodilator yang digunakan dalam pengobatan angina dan diserap dengan baik di rongga mulut dan memiliki berat molekul rendah yang mendukung administrasi melalui rute bukal. Dalam penelitian ini, mukoadhesif polimer seperti karbopol 934P, HPMC K4M, HPMC K15M, dan sodium alginat digunakan untuk menyiapkan tablet bukal mukoadhesif dengan menggunakan teknik kompresif langsung. Bukal disiapkan, tablet dikenakan, dievaluasi untuk sifat fisikokimia. Nitrogliserin juga digunakan sebagai obat untuk meredakan rasa sakit dan mengurangi frekuensi serangan angina pectoris, dan juga untuk vasodilator kondisi jantung. Nitrogliserin ini berfungsi sebagai nitrogliserin, karbopol 94P, HPMC K4M, HPMC K15M, sodium alginat, laktosa, dan talc. Sistem kardiovaskular merupakan sistem transportasi tubuh yang memiliki 3 komponen utama, yaitu jantung, pembuluh darah, dan darah itu sendiri. Preformulasi dan alasan pembuatan formula. Yang pertama ada nitrogliserin. Tabletnya mengandung nitrogliserin dan rumus kimia C3H5N3O9. Tablet ini tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 115% dari jumlah yang tertera pada etiket. Digunakan baku pembanting nitrogliserin encer BFVJ. Perlakuan dengan hati-hati karena dapat meledak karena benturan atau panas yang berlebih. Nitrogen encer ini tidak boleh dikeringkan. Tiap ampul mengandung lebih kurang 200 mg dari larutan nitrogliserin 1% bobot per bobot dalam propylenglikol. Waktu hancur tidak lebih dari 2 menit. Lakukan penetapan seperti tertera pada tablet sublingual. Keseragaman sediaan ini memenuhi syarat keseragaman kandungan. Kandungan masing-masing dan 10 tablet terletak antara 75% dan 135% dari yang tertera pada etiket. Jika tidak lebih dan 10 tablet mempunyai kandungan di luar rentang 75% sampai 135% dan tidak ada yang di luar dari 60% dan 150%, lakukan lagi ujian tambahan 20 tablet. Karbopol, larutan. Praktis tidak larut dalam aseton, kloroform, etanol 95% dan eter. Tidak larut dalam air tetapi membengkak menjadi 2 kali lipat volume untuk membentuk suspensi. Kondisi stabil dalam penyimpanan. Nah, ini stabilnya di kalsium karboksimetil silulosa. Disimpan dalam wadah tertutup, tempat yang sejuk dan kering. Metode pembuatannya, selulosa diperoleh dari pulp kayu atau serat kapas. Karboksimetilasi diikuti oleh konversi ke kalsium garam. Kemudian ini dinilai berdasarkan derajatnya karboksimetilasi dan dihaluskan. Sodium alginat.
kondisi stabil dan penyimpanan. Sodium alginat adalah bahan higroskopis meskipun stabil jika disimpan pada kelembapan relatif rendah dan suhu dingin. Larutan natrium alginat yang terekspos berbeda suhu memiliki viskositas 60-80% dari nilai aslinya setelah penyimpanan selama 2 tahun. Solusi tidak boleh disimpan dalam logam wadah. Kemudian ada inkompatibilitas, yaitu konsentrasi elektronik yang rendah menyebabkan peningkatan viskositas, tetapi konsentrasi elektronik yang tinggi menyebabkan pengasinan natrium alginat. Pengasinan terjadi jika lebih dari 4% natrium klorida hadir. Kemudian ada metode pembuatan. Asam alginat diekstraksi dari rumput laut coklat dan dinetralkan dengan natrium bikarbonat untuk membentuk natrium alginat. Kemudian yang kedua ada laktosa. Laktosa anhidrat harus disimpan di tempat yang tertutup rapat wadah, di tempat yang sejuk dan kering. Kemudian ada inkompatibilitas. Campuran mengandung anhidrat laktosa menunjukkan penyerapan air yang besar dan degradasi obat. Studi juga menunjukkan bahwa dalam campuran roxifiban asetat DMP sampai dengan 754 dan laktosa anhidrat, keberadaan laktosa anhidrat mempercepat hidrolisis ester dan amidin grup. Kemudian ada metode pembuatan. Ada 2 bentuk laktosa, yaitu ada anhidrat A-laktosa dan B-laktosa. Bentuk anhidrat yang tersedia secara komersial dapat menunjukkan higroskopisitas pada kelembapan relatif tinggi. Laktosa anhidrat diproduksi dengan mengeringkan larutan laktosa di atas 93,58 derajat Celcius. Kemudian ada menangani tindakan pencegahan, yaitu amati tindakan pencegahan normal yang sesuai dengan keadaan dan jumlah bahan yang ditangani. Generasi berlebihan dari debu atau penghirupan debu harus dihindari. Kemudian yang ketiga ada talc. Talc atau bedak atau talkum harus disimpan dalam wadah yang tertutup rapat di tempat sejuk, tempat yang kering. Inkompatibilitas tidak cocok dengan senyawa amonium quaterner. Keterangannya, bedak adalah sangat halus, putih keputihan, keabu-abuan, tidak berbau, tidak bisa ditembus. Bubuk kristal tidak berbahaya ini mudah menempel pada kulit dan lembut saat disentuh dan bebas dari grittiness. Yang selanjutnya ada alasan pembuatan formula dari sodium alginate, di mana alasan pembuatan formulasi dalam bentuk tablet bukal mukoadhesif disebut menurut Kumar 2014 dalam penelitiannya, di mana metode yang digunakan. Ya, yang terakhir di sini dari poin pembahasan kami yaitu pengujian yang dilakukan. Evaluasi tablet bukal mukoadhesif. Evaluasi dilakukan untuk melihat sifat fisikokimia dan melepaskan karakteristik formulasi yang dikembangkan. Pengujiannya yaitu meliputi yang pertama, parameter prakompresi, di mana parameter prakompresi ini juga terdiri dari pengujian sudut istirahat. Sudut istirahat sendiri didefinisikan sebagai
sudut maksimum yang dimungkinkan antara permukaan tumpukan bubuk dan bidang horizontal. Yang kedua ada kepadatan massal dan kepadatan terhadap, atau sama saja kerapatan curah dan kerapatan sedapan diukur dengan menggunakan 10 mili silinder ukur. Sampel pratimbang ditempatkan dalam sebuah silinder, volume awalnya direkam atau volume massal dan dikenakan tapping sebanyak 100 kali. Yang selanjutnya ada indeks CAR atau indeks kompresibilitas atau disingkat CL atau nilai indeks mikropartikel CAR. Dan yang selanjutnya ada rasio Hausner. Rasio Hausner ini ditentukan dengan membandingkan kerapatan yang pengujian yang keenam ada peresepan obat ex vivo. Dilakukan menggunakan sel difusi French yang dimodifikasi pada suhu 37 atau kurang lebihnya sampai 0,5 derajat Celcius. Pengujian yang ketujuh ada contoh waktu pengisian. Waktu mucoadhesion ex vivo dilakukan setelah aplikasi tablet bukal pada mukosa bukal domba yang baru dipotong. Waktu untuk tablet untuk melepaskan dari mukosa bukal domba dicatat sebagai waktu mucoadhesion. Yang kedelapan ada studi disolusi in vitro. Studi pelepasan in vitro dilakukan dengan menggunakan alat uji disolusi USP2 atau tipe dayung. Media disolusi terdiri dari 500 ml buffer salin fosfat dengan pH 6,4. Rilis dilakukan pada 30 derajat Celcius atau sampai dengan 5 derajat Celcius dengan kecepatan rotasi 50 rpm. Sampel 5 mili ditarik pada internal waktu yang telah ditentukan, misalnya pada 1, 2, 3, hingga 8 jam. Dan volume diganti dengan media segar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ini semua dapat bermanfaat bagi si pembaca. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.